Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah materi yang benar-benar menarik. Kita akan mengupas secara imparsial sebuah sumber teks kuno yang merinci garis waktu atau timeline eskatologis dalam Islam, alias perjalanan menuju hari kiamat. Nah, yang bikin teks ini spesial, dia nggak cuma bahas kejadian kosmis yang supermasif, tapi juga dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, dari pergeseran sosial sehari-hari. Jadi yuk kita telusuri bareng-bareng narasi yang udah dipercaya selama berabad-abad ini, selangkah demi selangkah, biar kita paham betul gimana sih struktur utamanya. Nah, buat panduan kita, ini dia gambarannya. Kita akan mulai dari pengantar ke akhir zaman, terus lanjut ke tanda-tanda kecil, habis itu kita masuk ke rentetan tanda besar, mulai dari kekacauan dunia, munculnya para penyelamat, sampai ke peristiwa kosmis yang epik. Dan terakhir, kita bakal tutup dengan sebuah refleksi penting, kematian sebagai kiamat pribadi. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, pengantar ke akhir zaman. Jadi gini, poin krusial yang perlu kita pahami di awal adalah gimana sumber ini mengelompokkan tanda-tanda tersebut. Intinya dibagi dua. Pertama, tanda kecil. Ini biasanya berupa perubahan perilaku manusia dan kemerosotan moral di masyarakat. Teks ini malah mengisyaratkan kalau tanda-tanda ini sebenarnya udah mulai terjadi di sekeliling kita loh. Terus yang kedua ada tanda besar. Nah, kalau ini adalah rentetan peristiwa supranatural dan kosmis berskala luar biasa masif yang benar-benar tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Sekarang, kita lanjut ke bagian kedua dari timeline ini, yaitu tanda-tanda kecil kiamat. Coba deh perhatikan rentetan tanda kecil ini. Sumber teks kita mengilustrasikannya seolah-olah terjadi beruntun bak efek domino. Dimulai dari lahirnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad, terus meluas ke hal-hal kayak memudarnya nilai-nilai Al-Quran, dan orang-orang mulai ninggalin ibadah harian. Ada juga ironi di mana masjid-masjid dibangun megah banget, tapi keimanannya malah anjlok. Belum lagi praktek korupsi finansial kayak riba, yang makin merajalela, hilangnya kejujuran, sampai putusnya tali silaturahmi. Nggak cuma soal pergeseran moral dan seksualitas, teks ini juga mencatat gangguan alam, seperti bencana yang terus meningkat, tambang-tambang yang runtuh, dan yang mungkin kerasa banget relate sama zaman sekarang, perlombaan bikin gedung-gedung super tinggi. Benar-benar kerasa dekat ya. Masuk ke bagian ketiga, eskalasinya mulai naik nih. Kita bahas tanda besar yang pertama, spesifiknya tentang kekacauan dunia. Untuk menggambarkan betapa kacaunya situasi nanti, teks ini mengutip surah An-Naml. Ayat ini menubuatkan sebuah kejadian supranatural yang sangat dramatis. Akan muncul sebuah makhluk yang keluar langsung dari perut bumi dan bisa berbicara kepada manusia. Kenapa dia muncul? Sebagai teguran keras karena umat manusia nggak benar-benar yakin sama tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Nah, makhluk tadi dikenal dalam sumber teks sebagai Dabat al-Ard. Tugas utamanya ini spesifik banget, yaitu menjadi pemisah literal antara mereka yang benar-benar beriman dan yang enggak, tepat sebelum kiamat terjadi. Memang sih kedengarannya cukup menakutkan, tapi teks ini juga ngasih semacam jaminan. Orang-orang yang imannya turus bakal diselamatkan dari bahaya makhluk ini. Terus, sumber kita juga ngebahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Atau mungkin kalian pernah dengar sebutan Gog dan Magog. Mereka ini digambarkan sebagai suku perusak yang brutalnya bukan main. Teks ini bahkan mengaitkan karakter destruktif mereka secara historis dengan kehancuran yang dibawa oleh bangsa Mongol dan Manchu. Nanti, saat waktunya tiba, mereka disebut-sebut bakal ngejebol tembok penahan kuno mereka, lepas dan menyebarkan teror global yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sebagai buktinya, teks ini menyoroti sebuah ayat dari surah Al-Kahfi. Ayat ini menceritakan tentang Zulkarnain, seorang tokoh sejarah yang sangat kuat yang ngebangun tembok penahan raksasa buat ngurung suku-suku perusak tadi. Jadi mereka ini benar-benar ditahan di sana sampai waktu yang udah ditentuin itu tiba. Agen kekacauan terakhir yang diprofilkan di sini adalah para penipu agung. Sumber kita mencatat bakal muncul banyak banget dajjal atau nabi palsu sampai puncaknya adalah dajjal yang utama. Gak cuma itu, teks ini juga secara khusus nyebutin sosok manipulatif bernama Sufyan. Dia ini digambarkan sebagai orang munafik yang merusak dari dalam komunitas Islam itu sendiri. Dia nipu para pemuka agama, nyebarin fitnah, dan ngancurin moral cuma demi dapetin reputasi di dunia. Bener-bener musuh dalam selimut. Oke, dari segala kekacauan tadi, kita pindah ke bagian keempat. Untuk melawan itu semua, teks ini beralih ke tanda besar tentang hadirnya para penyelamat. Penyelamat pertama yang diperkenalkan adalah Imam Mahdi. Dia dideskripsikan sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad yang punya kepribadian sangat mulia. Misi utamanya di akhir zaman itu jelas, menghancurkan penindasan, ngalahin para pengikut Dajjal, dan tentunya menegakkan kembali keadilan di seluruh dunia yang sebelumnya udah porak-poranda. Tapi
Imam Mahdi ini nggak berjuang sendirian. Mengutip surah Az-Zukhruf, teks ini menceritakan kembalinya Nabi Isa atau Yesus secara dramatis. Yang menarik dari detail teks ini adalah Nabi Isa disebut diangkat ke surga di usia 33 tahun, tidak mati disalib, dan memang disiapkan untuk kembali sebagai tanda besar kiamat. Coba kita perhatikan gimana epiknya rentetan peristiwa ini. Teks menguraikan kronologi yang sangat spesifik. Nabi Isa turun dari langit sebagai hakim yang adil. Dia menghancurkan simbol-simbol masa lalu, ngehapusin pajak, dan mendistribusikan kekayaan. Tapi poin yang paling punya makna teologis di sini adalah momen di mana beliau menempatkan diri untuk sholat tepat di belakang Imam Mahdi. Ini adalah simbol persatuan yang luar biasa sebelum akhirnya mereka berdua bersatu padu menumpas Dajjal serta ancaman Ya'juj dan Ma'juj sampai habis. Setelah fase pertarungan di bumi selesai, kita masuk ke bagian kelima. Ini dia fase yang paling mengerikan dari sumber materi kita, tanda besar peristiwa kosmis. Timeline ini nunjukin point of no return, titik di mana benar-benar udah nggak ada jalan kembali. Dimulai dari munculnya duhan, asap super tebal yang turun dari langit dan nyelimutin bumi selama 40 hari penuh. Teks ini ngasih detail yang unik banget. Buat orang beriman, efek asap ini cuma kayak kena flu ringan aja. Tapi buat mereka yang nggak beriman, efeknya bakal bikin mereka terguncang hebat seolah-olah lagi mabuk berat. Nah, pas asap ini akhirnya hilang, terjadilah pembalikan kosmis yang paling final. Matahari terbit dari barat. Menurut sumber ini, saat itulah tatanan orbit alam semesta dihancurkan dan pintu pertobatan tertutup rapat selamanya. Dan akhirnya kita sampai di bagian keenam, sebuah penutup filosofis dari sumber teks kita, kematian sebagai kiamat pribadi. Setelah ngebawa kita ngebayangin kehancuran tatanan alam semesta yang masif tadi, teks ini ngelakuin semacam manuver filosofis yang menurut saya brilian banget. Kita seolah diajak buat nge-zoom out sebentar dari nubuatan kosmis yang ngeri tadi dan dikasih satu pertanyaan yang jauh lebih intim dan personal. Pertanyaannya, gimana dengan kiamat pribadi kita sendiri? Pada akhirnya, sumber materi ini ngasih satu kesimpulan penting. Kita mungkin gak pernah tahu pasti kapan jam dari kiamat kosmis itu bakal terjadi. Tapi kiamat pribadi kita alias kematian kita sendiri, itu udah pasti dan absolut gak bisa dihindari. Ini jadi reminder yang kuat banget buat kita. Selama kita belum melihat matahari terbit dari barat, dan selama kita masih bisa narik nafas, pintu pertobatan itu masih terbuka lebar hari ini. Jadi setelah ngelihat semua rentetan peristiwa luar biasa tadi, pertanyaan terbesarnya bukanlah kapan dunia ini bakal berakhir, melainkan udah siapkah kita menghadapi akhir dari dunia kita sendiri?